Oke, terima kasih Pak Irawadi. Baik, selamat pagi teman-teman sekalian dimanapun Anda berada. Pagi ini kita ketemu di link Zoom. Ya, pagi ini kita akan belajar. Jadi nanti sesinya terbagi. Pak, suaranya mantul, Pak. Bagaimana, Bu? Ya, sesi ini kita akan terbagi dua nanti. Yang pertama, pemateri nanti dari Ustadz Nanang akan menyampaikan materi dan kemudian nanti selanjutnya ada tanya jawab ya dari kita. Oke, jadi ini sudah jam 9.58. Jadi kita mulai jam berapa Pak Nanang? Pak Nanang mic-nya sudah bisa dimulai tadi jam 10. Jam 10 ya kita mulai saja Pak Irawadi. Ya, sudah. Oke ya, karena ini waktunya mungkin kalau untuk di sini agak panjang, cuma kalau di wilayah sana, di wilayah Jember dan lain-lain mungkin zuhurnya agak cepat ya. Ya, benar. Oke. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, selamat pagi sekali lagi. Pagi ini kita ketemu di link Zoom, di mana hari ini kita khusus pembahasan tentang produk pupuk atau TH farming ya. Dan bersama kita sudah hadir narasumber kita, pemateri kita, Ustadz Nanang. Jadi beliau adalah salah satu tim dari formulator daripada TH farming. Jadi hari ini kita bisa belajar. Nanti beliau akan menyampaikan materi terkait dengan pupuk TH farming ini, dan kemudian nanti di sesi kedua nanti ada sesi tanya jawab ya. Dan selama Ustadz menyampaikan materi, mohon untuk di-mute-kan atau didiamkan saja mikrofon Bapak Ibu supaya kita fokus ke materi. Demikian ya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Mungkin kita lanjut ke pemateri utama Bapak Nanang. Silakan Pak Ustadz Nanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi menjelang siang hari ini kita bisa bersilaturahim lewat Zoom meeting untuk pembahasan TH Premier Farming pupuk unggulan di TH Network, insyaallah. Dan mudah-mudahan pada kesempatan yang pertama kali ini kita Zoom meeting tentang pupuk, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, kemudahan kepada kita, dan para petani yang menggunakan pupuk kita, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala dilimpahkan hasilnya sehingga insya Allah dalam waktu dekat pupuk kita menjadi pupuk yang booming di negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ucapkan juga selamat berpuasa bagi umat Islam yang menjalankannya. Mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beserta salam selamanya terlimpahkan kepada panutan kita, Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan yang turut pada ajarannya sampai yaumul qiyamah. Perkenalkan, nama saya Nanang Iskandar Muda. Kebetulan saya tinggalnya di Solo, Jawa Tengah, dan kami dari tim formulator TH Farming ini mewakili profesor untuk menyampaikan materi. Dan alhamdulillah sebetulnya di materi Zoom dibilang saya sebagai pakar pertanian oleh Pak Adi. Maaf, saya bukan pakar pertanian, tapi saya dapat ilmu banyak dari profesor tentang bagaimana cara menggunakan pupuk TH Farming ini di lapangan supaya hasilnya melimpah. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan dulu pengetahuan tentang TH Farming, bahwasanya TH Farming ini adalah pupuk organik. Bukan hanya sekedar pupuk organik, tapi hayati super aktif, karena di dalamnya itu
ada mikroba-mikroba yang luar biasa, yang 100% pupuk kita semuanya ramah lingkungan. Kenapa? Karena bahan baku utama kita adalah tanaman obat. Jadi herbal semua, jadi tidak mengganggu baik lingkungan maupun manusia, hewan, dan sekelilingnya. Berbahan baku tanaman obat diperkaya mikroba aktif, dan mikrobanya itu luar biasa, semuanya berguna untuk tanah, untuk batang, untuk dahan, untuk daun, untuk buah. Nah, mikroba nutrisi mikrobanya ada, dan kemudian kita juga diproses berdasarkan teknologi berwawasan lingkungan dengan prinsip zero emission concept, dan insya Allah aman untuk lingkungan. Nah, perlu diketahui bahwasannya di Indonesia dalam kurun waktu lebih dari 40 tahun para petani di Indonesia sudah menggunakan pupuk kimia secara terus-menerus dan berlebihan. Saya sering konsultasi dengan para gapoktan, kemudian orang-orang dari pertanian, bahwasannya mengatakan bahwasannya lahan-lahan pertanian di kita ini nyaris hidupnya bukan sudah kritis lagi, tapi sudah sekarat. Karena kandungan di dalam tanahnya itu sudah terlalu banyak sampah-sampah dari hasil pupuk kimia ini, sehingga tanaman pun akan mengalami pelambatan dari segi pertumbuhan, tidak punya antibodi, sehingga kerap sekali mudah terserang penyakit. Dan otomatis dengan penggunaan pupuk kimia yang secara berlebihan, tanah pun akan semakin rusak. Mungkin di antara Bapak Ibu bisa nostalgia di waktu kecil ketika usia SD ya, sekitar 30 tahun lalu apalagi gitu ya. Ketika kita lari-lari di sawah misalnya, meskipun musim kemarau, kaki kita meskipun tanpa alas kaki nggak merasa sakit. Tapi sekarang baru kemarau, hitungan hari saja tanahnya sudah mengeras dan kayak beling gitu, kaki kita udah merasa. Dulu waktu kecil, kalau misalnya kita pulang sekolah, minum air yang ada di selokan sawah saja masih berani. Sekarang orang sudah tidak berani lagi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, bahwasannya semakin kerasnya tanah, itu bukan disebabkan oleh hilangnya tanah lapisan atas atau topsoil, tapi lebih disebabkan penumpukan dari residu-residu kimia dari penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Sehingga apa? Sehingga tanah itu susah terurai. Nah, dampaknya apa? Dampak penggunaan pupuk kimia harus segera diatasi dengan penerapan pupuk organik hayati yang bisa mengurai, bisa membenah tanah. Jadi sekarang ini tidak sekedar cukup hanya sekadar pupuk organik. Kita tahu ada humus, ada pupuk kandang, ada kompos, dan lain sebagainya. Jadi perlu ada hayati atau mikroba-mikroba yang bisa membenahi tanah. Supaya apa? Supaya bisa menghasilkan dan meningkatkan produktivitas tanah. Nah, pada kesempatan ini kami sampaikan juga dampak pemakaian pupuk kimia secara terus-menerus. Sering kami sampaikan di grup bahwasanya dampak pemakaian pupuk kimia secara terus-menerus ini bisa mengakibatkan yang pertama, struktur tanah menjadi keras dan susah untuk diolah. Yang kedua, bisa mencemari air tanah ya. Kemudian yang ketiga, kandungan unsur-unsur biologis dalam tanah akan berkurang. Kemudian yang keempat, daya tahan tanaman terhadap penyakit semakin berkurang sehingga meningkatkan penggunaan pestisida. Nah, insektisida, herbisida, yang mana pestisida, insektisida, herbisida, semuanya itu berdampak negatif. Makanya pemaparan dari standar WHO aja, kadar pestisida atau kadar insektisida yang terdapat dalam makanan, ya, dalam makanan yang aman dikonsumsi oleh manusia itu kadarnya harus 0,01%. Tapi apa yang terjadi di Indonesia karena pemakaian pupuk kimia yang berlebihan, ternyata
kadar pestisida yang ada di dalam makanan yang kita konsumsi, meskipun sudah direbus, bahkan sudah jadi nasi sekalipun, tidak serta-merta menghilangkan kadarnya. Kita masih di ambang batas, sehingga kita tahu bahwasannya semakin sekarang ini penyakit-penyakit semakin bermunculan, penyakit yang baru semakin bermunculan. Tapi kalau kita bicara tentang global, bagi dunia global internasional adalah bisnis, ya kan? Nah, Bapak Ibu, nanti pada kesempatan yang akan datang mungkin kita akan bahas bagaimana sejarahnya pupuk kimia ini terjadi di dunia pertanian, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Ternyata ya memang ada program dunia global yang mengharapkan itu. Pada intinya sih bisnis. Nah, Bapak Ibu dan rahimakumullah, pada kesempatan ini para petani ini semakin sadar dan menyadari bahwasannya bukan hanya sekedar pupuk kimia ini berbahaya atau pupuk kimia ini merugikan para petani. Dan kita nostalgia lagi dulu waktu kita kecil, petani itu merupakan kebanggaan. Petani itu kalau misalnya kita bisa bertani itu wah kebanggaan. Kalau waktu kecil belajar megang cangkul dan lain sebagainya ke sawah, main-main di sawah itu luar biasa. Nah, kita lihat sekarang usia para petani di Indonesia, kalau kita perhatikan rata-rata di atas umur 35 tahun ke atas. Nah, anak-anak mudanya karena melihat bahwasanya pertanian itu tidak menjanjikan bagi mereka, pupuknya mahal, kemudian daya jualnya juga agak susah, dan permasalahan-permasalahan yang lainnya yang akhirnya mereka lebih senang kalau merantau, meskipun di perantauan itu hanya sebagai kuli, hanya sebagai kondektur, hanya sebagai orang-orang biasa. Karena apa? Karena di kampung tidak bisa diharapkan. Tapi sekarang alhamdulillah 5 tahun lebih para petani di kampung sudah kita lihat anak-anak muda karena sudah mulai kecenderungan untuk bertani, dan di saat-saat terutama sekarang ini dalam kondisi COVID ya, yang 2 tahun kemarin segala sektor usaha semuanya dihantam, terutama kami dulu di bidang travel umroh haji ya benar-benar terhantam, di dunia kuliner terhantam semuanya. Tapi ada satu yang tetap bertahan adalah sektor pertanian. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai dilirik pertanian itu dan tersadarkan para petani untuk kembali ke organik. Dan yang jadi masalah utamanya tadi saya sudah sampaikan, tidak hanya cukup hanya sekedar pupuk organik saja, tapi bagaimana bisa membenahi tanah supaya tanah itu kembali subur, kembali gembur, kembali unsur-unsur hara tanahnya, kebutuhan tanamannya itu terserap kembali, dan insya Allah ini semua solusinya ada di pupuk kita, yaitu pupuk TH Parme. Nah, kemudian Bapak Ibu, masalah lain yang patut diperhatikan di Indonesia adalah adanya indikasi proses pemiskinan atau pengurangan unsur hara meliputi unsur hara makro dan mikro. Seperti kita diketahui saat ini, bahwasannya dari sekian banyak unsur yang ada di alam ini, semua jenis tanaman, semua jenis tanaman itu mutlak harus tersedia, tidak boleh tidak, 13 macam unsur hara untuk keperluan proses pertumbuhan, perkembangannya yang sering dikenal dengan nama unsur hara esensial. Jadi kalau misalnya tanaman yang kita tanam ini kekurangan salah satu unsur haranya, pasti pertumbuhannya kurang bagus. Nah, walaupun berbeda dalam jumlah kebutuhannya, namun dalam fungsi tanaman, masing-masing unsur sama pentingnya dan tidak bisa mengalahkan atau menggantikan yang satu dengan yang lainnya. Otomatis jika terjadi kekurangan satu saja jenis unsur hara, maka akan mengakibatkan tidak optimalnya pertumbuhan dari perkembangan tanaman. Dan jangan khawatir, bahwasanya pupuk kita yang TH Farming ini, di dalamnya meskipun kita hanya, hanya sebotol isi 60 ml kurang lebih ya ini,
ini lengkap unsur haranya, makro maupun mikro. 13 unsur haranya sudah komplit di dalamnya. Nah, kita tahu yang saya sering share di grup, esensial makro maupun mikro itu, unsur hara makro utama adalah nitrogen, N. Ya. Nah, kemudian kita perlu adanya fosfor, kemudian kalium. Kalau istilah di pupuknya sering kita dengar NPK, ya. Yang mana pupuk kimia pun unsur dasarnya itu, pembuatan dari unsur kimia itu adalah nitrogen yang mendominasi. Baik itu pupuk yang kita kenal ZA, urea, mutiara, dan lain sebagainya. Tapi rata-rata yang sintesis ini, sumber nitrogennya itu ngambilnya itu adalah gas alam. Nah, kemudian gas alamnya yang diperuntukkan untuk bikin pupuk kimia ini adalah gas alam yang non subsidi, artinya yang bukan yang subsidi dari pemerintah, yang mana ada hubungannya, sedangkan pemilik gas-gas dunia ini perusahaannya rata-rata perusahaan asing, otomatis. Nah, semakin naiknya sekarang harga dunia gas, secara otomatis bahan dasar untuk pembuatan pupuk itu akan semakin mahal. Makanya otomatis di lapangan juga pupuk itu akan semakin mahal. Nah, sehingga pemerintah kita pun merasa kewalahan dengan adanya subsidi, karena memang sudah tidak mampu lagi. Makanya lambat laun subsidi itu dikurangin, bahkan sekarang sudah mulai diberlakukan, terutama yang saya tahu di Jawa ini sudah diberlakukan kartu tani. Jadi ketika para petani ini mau membeli pupuk yang subsidi, tidak seperti dulu, berapapun dilayanin, tapi sekarang ketika bawa ke kantor desa misalnya, kartu taninya, kita sudah ketahuan data kita, namanya siapa, alamatnya di mana, lahannya berapa luas, dan keperluannya sesuai dengan data yang ada di situ. Makanya ketika para petani sudah terbiasa menggunakan pupuk kimia, apalagi yang berlebihan, mencari kelebihan pupuk itu sudah tidak dapat subsidi, maka mau gak mau mereka mencari alternatif dengan non subsidi. Yang kita tahu bukan hanya sekedar susah, tapi memang harganya luar biasa, lebih mahal. Makanya dari situlah para petani itu mulai menyadari. Cuman sadarnya sayang karena memang pupuk kimia mahal, bukan kesadaran dari pribadi. Nah, mulailah beralih lagi ke organik. Cuman karena sudah di brainwash dalam pikirannya bahwasanya pakai pupuk organik mah katanya lama pertumbuhannya dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kemudian ada unsur hara makro sekunder ya. Tadi hara makro utama ya NPK, itu unsurnya dari udara, tanah, NPK, urea, TSP, KCl kalau yang pupuk kimianya ya. Unsur hara makro sekunder itu harus ada kandungan sulfurnya, magnesiumnya atau Mg, kalsiumnya atau Ca. Itu sumber utamanya dari tanah, ada dolomit atau kapur pertanian, Za, kalau di pupuk kimianya. Ada hara mikro. Hara mikro itu unsurnya boron atau B, ada seng, Zn, ada mangan, Mn, ada tembaga, Cu, kemudian molibdenum atau MO, natrium, Na, aluminium, Al, dan lain-lain. Nah, sumbernya tetap tanah, kompos, pupuk kandang, pupuk kasih, dan lain-lain. Makanya saya sering disampaikan sama profesor guru saya yang bikin TH Farming ini bahwasanya sebetulnya pupuk yang asli itu ya tanah. Pupuk yang asli itu tanah. Makanya ketika kita pengen membenahi pertanian kita, ya tanahnya ini yang harus dibenerin. Ya, kalau kita perhatikan, kita mungkin sering naik gunung atau ke hutan. Pernah nggak memperhatikan ada orang yang pupuk di hutan? Tapi kenapa di hutan itu tumbuhannya tumbuh dengan subur dan lain sebagainya? Karena memang terpelihara alamnya, tanahnya tidak terganggu. Jadi simbiosis mutualisme antara hubungan makhluk hidup yang ada di situ itu memang seimbang. Daun-daun yang rontok pun nanti akan diproses oleh mikroba-mikroba yang ada di dalamnya, kemudian jadi kompos lagi. Jadi tanahnya tetap subur. Nah, makanya di Indonesia, di kita sekarang karena memang sudah
terlalu banyaknya pupuk kimia yang berlebihan, makanya sangat memprihatinkan. Maaf saya bawa dalil ya, maaf bagi yang non-muslim pada saat ini yang hadir, saya cuma mengingatkan saja bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman gini, "Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat." Telah nampak kerusakan di muka bumi dan laut, baik di daratan maupun di lautan itu adalah bima kasabat aydin nas, dikarenakan perbuatan manusia. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, bahwasanya ada lagi unsur hara esensial yang satu lagi adalah saya ulangi ya, unsur hara esensial itu satu, hara makro utama NPK, hara makro sekunder yaitu sulfur, magnesium dan kalsium, kemudian unsur hara mikro boron, seng, mangan, tembaga, MO, natrium, aluminium dan lain-lain. Yang mana keseluruhannya itu sangat dibutuhkan oleh tanaman. Nah, seperti halnya kita makan, ya, samalah perumpamaannya manusia dengan tanaman. Unsur hara esensial jika dianalogikan pada manusia ibaratkan menu makanan sehat. Menu makanan sehat itu kan harus ada karbohidratnya, ada dagingnya, ada sayur-sayurannya, dan buah-buahan, ya kan? Kalau 5 sempurna, ya pakai susu, ya kan? Nah, keseluruhan bahan kimia harus melalui proses untuk dikonsumsi. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sebelum ke tanya jawab saya lanjutkan dulu ya. Saya belum membahas tentang pH farming dulu. Ini secara bahasan secara umum. Nah, tanaman punya kebutuhan pokok. Apa kebutuhannya? Yang pertama, tanaman butuh udara. Yang kedua, tanaman butuh air. Yang ketiga, tanaman butuh serapan sinar matahari. Yang keempat, tanaman butuh unsur hara. Yang kelima, tidak kalah pentingnya, tanaman pun membutuhkan makhluk hidup lainnya atau mikroorganisme, serangga, dan lain-lain. Akibat penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, Bapak Ibu. Dulu waktu kita kecil kalau mau mancing di kolam atau mau mancing di sungai, biasa umpannya itu cacing. Kalau cacing di mana-mana, kalau kita gali dikit saja sudah dapat cacing. Sekarang cacing aja sudah hidup di tanah. Karena apa? Sudah terlalu banyak racunan. Nah, jadi komposisi tanah yang ideal ya. Tanah yang ideal itu sebetulnya memerlukan beberapa hal. Yang pertama, udara itu butuhnya sekitar 20-30%. Kemudian air butuh sekitar 20-30%. Mineral. Ustadz, speakernya bermasalah, Ustadz. Mati speakernya, coba di ini, Ustadz. Speakernya off. Ada, Oke, sekarang sip. ada. Udah. Oke. Kita lanjut. Ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwasannya untuk sekarang ini tidak cukup hanya sekadar pupuk organik. Harus ada pengurainya. Dalam hal ini peran mikroorganisme tanah itu perlu. Apa sih perannya? Yang pertama, peran mikroorganisme di tanah itu bisa menghasilkan enzim, hormon, vitamin. Untuk apa? Untuk pertumbuhan tanaman sendiri. Kemudian, yang kedua, mikroorganisme di dalam tanah itu bisa menguraikan zat organik. Yang ketiga, mikroorganisme itu bisa memperbaiki sifat kimia, sifat fisik, sifat biologi tanah. Konon, misalnya ada di satu daerah kelebihan Fe, titiknya, gitu kan. Nah, insya Allah pupuk kita ini bisa menyeimbangkan. Bahkan ada unsur mikroorganisme yang ada di dalam pupuk kita itu secara otomatis bisa menyeimbangkan pH tanah. Kalau orang yang pertanian yang modern, kadang-kadang sebelum tanam itu disesuaikan dulu pH tanah dengan tanaman yang akan ditanam, diukur dulu pH-nya. Apakah basah, apakah sifatnya asam, dan lain sebagainya. Tapi kan mayoritas petani-petani di kita kan jarang. Padi misalnya kebutuhan pH-nya harus di atas 6. Dicek dulu tanahnya, jarang di kita. Nah, kemudian
Mikroorganisme juga bisa mengatur keseimbangan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Kemudian yang selanjutnya adalah asam karbol atau fenol, yang mana mikroorganisme ini mampu meningkatkan daya tahan tanaman terhadap hama. Nah, Bapak Ibu, TH farming ini adalah kombinasi antara pupuk organik dan hayati. Ya. Hayati itu tadi itu yang saya sebutkan mikroorganisme. Mikroorganisme mempunyai peran penting dalam membantu persediaannya berbagai unsur hara yang berguna bagi tanaman. Bahan organik juga berperan sebagai sumber energi dan makanan mikroorganisme di dalam tanah, sehingga dapat meningkatkan aktivitas mikroba tersebut dalam penyediaan unsur hara tanah. Jadi penambahan bahan organik di samping sebagai sumber hara bagi tanaman, sekaligus sebagai sumber energi dan hara bagi mikroba. Makanya pupuk kita ini, Profesor sering menyampaikan ke saya, insya Allah di dalam TH farming ini adalah pupuk yang 3-in-1. Ya, jadi 3-in-1 itu bukan jalan-jalanan yang besar di Jakarta aja. Pupuk ini 3-in-1. Yang pertama untuk membenah tanah. Pupuk ini menyediakan 13 unsur hara yang komplit lah semuanya. Kemudian ada ZPT juga, zat perangsang tumbuh. Kemudian otomatis ketika tanahnya udah dibenahin, unsur-unsur organiknya bisa terurai, residu-residu kimianya terikat, maka secara otomatis tanaman akan menyerap nutrisi semakin banyak. Itu manfaat yang kedua. Kalau tanaman bisa menyerap nutrisi yang lebih banyak, secara otomatis tanaman mempunyai daya tahan atau antibodi dari serangan penyakit. Itu efek dari yang nomor 2 ini. Nah, jadi yang pertama untuk membenahi tanah, yang kedua untuk nutrisi tanaman. Nah, nutrisi tanaman tadi otomatis punya antibodi, sehingga tidak mudah sakit, tanamannya tidak mudah terserang penyakit juga, tidak mudah terserang hama, dan secara otomatis kalau nutrisinya banyak yang terserap, maka pertumbuhannya pun akan cepat. Nah, yang ketiga, kalau misalnya tanaman-tanaman ini merupakan tanaman-tanaman yang berbuah, maka insya Allah pupuk ini juga bisa melebatkan buah. Dan kita tahu di lapangan, pupuk-pupuk itu kan kadang-kadang untuk pembenah tanah sendiri pupuknya, untuk pertumbuhan sendiri, untuk pelebat buah sendiri. Jadi enaknya kita di TH farming ini hanya dengan pupuk ini saja, insya Allah sudah cukup. Tapi yang perlu diketahui, meskipun ini unsur hara yang 13 unsur haranya itu semuanya sudah ada di dalamnya. Hilang suaranya, Ustaz. Halo? Karena memang pemakaian pupuk kita yang kimia terlalu berlebihan, untuk tahap awal tetap pupuk kimia yang biasa dipakai oleh petani masih digunakan. Tapi dikurangi, Bapak Ibu, dikuranginya 25% sampai 50%. Tahap awal sih kalau bisa 50%. Nanti setiap panen turunin 5%, 5%. Insya Allah sih maksimal di angka 2 tahun itu tanpa pupuk kimia pun kita sudah bisa menggunakan. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pupuk organik TH farming ini diformulasikan untuk proses fermentasi di dalam tanah yang berbahan baku tanaman obat dan rempah-rempah. Kemudian pupuk TH farming ini diformulasikan khusus dan diperkaya dengan mikroba-mikroba aktif yang menguntungkan. Di dalamnya terdapat unsur hara makro, mikro, asam organik, dan hormon pertumbuhan. Kemudian yang ketiga, pupuk TH farming ini diproduksi melalui proses biological complex process atau BCP. Nah, kemudian selanjutnya pupuk TH farming ini adalah sebuah formulasi berbentuk serbuk. Tidak semuanya orang yang ahli pupuk organik itu bisa bikin sampai serbuk. Kalau organiknya sih bisa ya.
tapi organik hayati yang ada mikrobanya. Kalau di pasaran rata-rata yang ada mikrobanya itu bentuknya cair. Ya, maaf saya sebutkan misalnya GDM, Jimmy Hantu, atau NASA, atau MP4, rata-rata cair. Masih sedikit sekali dan ya bisa disebutkan lah oleh Bapak Ibu yang bisa bikin pupuk organik hayati berbentuk padatan atau berbentuk serbuk. Nah, dan alhamdulillah kita dibikin praktis Bapak Ibu. Dibikin praktis karena hanya untuk memupukin satu lahan 1 hektar saja tidak harus berkarung-karung yang kita bawa. Hanya 1 botol difermentasikan di kebun atau di saung yang ada di sawah, disimpan 1 kali 24 jam. Kalau pengen praktis, tinggal disediakan tong yang isinya 200 liter, gitu kan? Dicampurkan ke situ, udah tinggal nyemprot. Itu betapa mudahnya sekarang. Jadi nggak kelihatan harus berkintal-kintal kita bawa, gitu kan? Nah, kemudian TH Farming ini mengandung material organik berupa makro, mikronutrien, asam organik, kemudian disubstitusi dengan bakteri non-patogen, sehingga kualitas bakteri non-patogen mampu bertahan dalam kurun waktu lama. Jadi jangan khawatir, ini tidak ada kedaluarsanya Bapak Ibu. Insya Allah semakin lama diformulasikan sebetulnya semakin bagus. Nanti dalam tanya jawab lah nanti untuk penjelasannya. Kemudian pupuk TH Farming ini 100% dari ekstraksi bahan organik alami. Jadi aman ini. Diproses berdasarkan teknologi yang zero emission concept. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan, apa sih manfaatnya? Manfaat utama pupuk TH Farming ini adalah yang pertama memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah. Baik sifat kimianya, fisiknya, maupun biologi tanah. Yang kedua, manfaat dari pupuk ini adalah melarutkan fosfat dari yang tidak tersedia menjadi bentuk fosfat yang tersedia bagi tanaman. Kemudian yang ketiga, mikroorganisme yang dipilih oleh formulator ini menghasilkan beberapa enzim dan hormon pertumbuhan sebagai senyawa bioaktif tanaman. Yang keempat, pengurangan pemakaian pupuk kimia sebesar 25-50% pada tahap awal. Secara bertahap nanti para petani akan merasakan bahwasannya akan menjadi pertanian organik. Dan kemudian yang kelima adalah dengan pupuk ini insya Allah bisa mengendalikan dan mencegah serangan patogen pada tanaman. Jadi istilah organik itu bukan membasmi hama. Kalau membasmi hama itu Bapak semprot dengan pestisida, insektisida, herbisida gitu kan. Nah, jadi kalau istilah organik itu mengendalikan dan mencegah serangan patogen. Tadi sudah disebutkan, kenapa bisa mengendalikan? Karena nutrisi tanaman yang dibutuhkan oleh tanaman terserap dengan banyak, di tanaman tersebut mempunyai antibodi, tidak mudah sakit dan tidak mudah terserang. Kemudian yang keenam, manfaat dari TH Farming ini bisa mempercepat pertumbuhan tanaman dalam proses pematangan buah yang lebih sempurna. Makanya nanti saya sampaikan bagaimana tahap ketika sudah mulai berbuah, kapan disemprotnya lagi. Nah, kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, kalau yang sudah kami perhatikan di lapangan, kalau di padi aja ya, itu yang dengan musim tanam yang sama, yang pakai TH Farming dengan yang dengan yang tidak, hasilnya itu panennya itu lebih cepat 1-2 minggu. Tapi itu 2 minggu lebih cepat pakai ini. Kemudian kita bisa meningkatkan kuantitas produksi tanaman. Nanti ya Bapak Ibu yang di sini yang sudah ngetes ke tanaman padi, bisa dilihat setiap anakan-anakannya. Jadi satu ketika tumbuh, anakannya dihitung. Ada berapa tuh anakannya? Bandingkan dengan yang tidak. Jadi anakannya semakin banyak yang didapatkan, otomatis juga ya, bulir-bulirnya itu akan semakin banyak. Ini contohnya ke padi. Dan biasanya bobotnya pun akan lebih bagus. Makanya hasilnya akan lebih banyak. Dan bisa dibuktikan nanti di lapangan. Kalau kami misalnya bicaranya
di sini seolah-olah kita wah tukang kecap selalu nomor 1, enggak. Kita buktikan aja di lapangan. Dan di sini Pak Sabri, ada Pak Sabri, Pak Adi. Pak Sabri saya belum baca nih, tapi nggak tahu nih. Pak Sabri itu bisa untuk testimoni lah, karena beliau beberapa jenis tanaman beliau coba dan alhamdulillah hasilnya memakai dengan pH farming ini yang luar biasa. Yang penting cara pengaplikasiannya yang baik dan benar, yang tepat, insya Allah akan maksimal hasilnya. Kemudian yang selanjutnya adalah pupuk ini bisa mengurai senyawa yang beracun di lahan pertanian. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau saya sering disampaikan oleh profesor bahwasanya ketika Anda memperkenalkan pupuk ini kepada para petani, secara otomatis Anda berjihad di bidang pertanian. Karena apa? Hampir sekarang itu susah sekali mendapatkan makanan itu yang 100% organik. Hatta nasi yang kita makan sekarang, kandungan pestisidanya itu masih di ambang batas. Jeruk makan masih di ambang batas kimianya. Sehingga meskipun kita makan dan minum itu yang nutrisinya bagus secara ukuran vitaminnya dan lain sebagainya, tapi karena ada kadar kimia yang berlebihan, makanya berdampak negatif juga untuk tubuh kita. Nah, ketika kita memperkenalkan kepada petani pupuk ini, kemudian petani menggunakannya, sebagian besar racun-racun kimia itu akan insya Allah akan terstimulasi di sini sehingga berkurang, maka kita sudah berjuang sebetulnya. Nah, kemudian yang selanjutnya jangan khawatir, pupuk ini ramah lingkungan dan aman baik bagi manusia maupun bagi lingkungan. Sementara Pak Adi untuk penyampaian materi sampai situ dulu. Nah, sekarang saya kembalikan ke Pak Adi untuk sesi selanjutnya. Oke, terima kasih untuk Pak Nanang pemateri kita ya. Jadi suaranya kecil Pak Adi. Ya, jadi Bapak Ibu sekali lagi beliau ini adalah salah satu dari tim. Dengar Pak? Dengar Ustaz? Dengar suara saya? Macet Pak. Di sini jelas Pak Adi. Oke. Ya, yang macet-macet suaranya mungkin bisa dibesarin Pak. Kecil ke saya, nggak kedengaran. Ini ngomongnya udah kuat saya Ustaz. Sekali Pak. Ya, udah jelas Pak, udah jelas. Sudah jelas. Ya. Sudah jelas sekali. Ya, oke baik Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang belum kenal dengan Pak Ustadz Nanang ini, beliau adalah salah satu tim dari formulator atau yang membuat pupuk ya farming. Jadi pada pagi hari ini kita belajar banyak dengan beliau. Jadi yang tadi beliau sudah memaparkan atau memberikan materi terkait dengan pupuk secara umum dan juga TH farming secara khusus ya. Dan silakan Bapak Ibu di sesi ini kalau misalnya ada yang mau bertanya dipersilakan saja. Nanti teknisnya gimana Pak Buyung? Ngechat dulu atau gimana Pak? Raise hand. Ya, atau silakan lambaikan tangan ke kamera. Lambaikan tangannya di kolom chat ya. Ya. Oke. Dan untuk teman-teman yang tadi ada yang beberapa yang nulis, tenang. Jadi Zoom kali ini itu direkam oleh Pak Irawadi Hajar. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan rekaman ini. Jadi fokus aja ke materi. Karena kalau nulis emang nggak keburu nulisnya ya. Mungkin itu saja. Baik, silakan. Bagi yang mau bertanya dipersilakan Bapak Ibu. Saya Pak. Ya, dari mana Ibu? Saya dari Siantar Pak. Oke, dengan Ibu siapa ini? Ibu Ruspina Haloho Pak. Oke, Bu Ruspina Haloho. Ya, Pak Nanang monitor ya. Ya. Oke, silakan Ibu. Baik Pak, terima kasih untuk Pak Nanang yang telah memberikan penjelasan sedemikian jelas. Kebetulan saya lagi di lahan pertanian ini Pak. Saya lagi metik buncis, tapi di belakang. Ibu Ruspina, halo ya. Suara Ibu terputus-putus, jadi kurang jelas. Oh iya Pak, ini udah jelas Pak? Ya. Sudah. Oke Pak.
Yang mau saya tanya begini, Pak. Kebetulan saya mau menanam cabai merah. Yang mau saya tanya, bagaimana cara pengaplikasian TH Parmin yang lebih baik supaya hasilnya lebih memuaskan? Begitu, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Jadi Bu Rusmina Loho dari Siantar, Pak Nanang menanyakan tentang bagaimana cara pengaplikasian ke lahan karena beliau mau nanam cabai merah. Ya. Oke, silakan Ustaz. Langsung dijawab, Pak. Langsung saja lah. Saya ambil garis besarnya ya. Sebetulnya cara pemupukan TH Farming ke berbagai macam jenis tanaman itu perlakuannya hampir sama. Ya. Cuman dibedakannya gini, ada tanaman musiman, ada tanaman tahunan. Otomatis kalau tanaman musiman, yang saya share di grup itu hari kesekian, ikutin panduannya saja. Ada yang 14 hari, ada yang 15 hari kan gitu. Ya. Tapi kalau misalnya tanaman yang tahunan kayak sawit, kemudian kayak durian dan lain sebagainya, jadi ikutin tahapan awalnya, selanjutnya bisa sebulan sekali, 2 bulan sekali, nanti akan saya sampaikan. Nah, ini secara umum saya sampaikan bahwasannya cara pengaplikasiannya hampir sama untuk seluruh jenis tanaman. Dan perlu kami sampaikan bahwasannya TH Farming ini tidak terkecuali seluruh jenis tanaman, semuanya. Cuman 2 saja yang nggak bisa dipakai ini, Pak. Yang pertama, tanaman terbuat dari plastik. Yang kedua, tanaman dari kertas. Nggak bisa itu. Emang ada, Pak? Jadi kalau misalnya penggunaannya secara umum, letak pertamanya kalau pengen hasilnya maksimal adalah di pengolahan tanah. Makanya kalau yang di-share di grup itu pengolahan tanah itu lebih banyak. Karena kalau struktur tanahnya sudah bagus, Bapak Ibu, insya Allah pertumbuhannya pun akan semakin baik. Gitu kan. Berbeda hanya kalau memang tanamannya sudah tumbuh. Kalau sudah jadi, ya. Nah, jadi kalau misalnya baru mau mulai, sebaiknya memang dari pengolahan tanah dulu. Nah, untuk pengolahan tanah nanti bisa di-scroll ya di grup, atau nanti saya kirimkan lagi untuk berbagai macam jenis tanaman. Secara umumnya, saya contohkan baik di padi maupun di cabai ya, hampir sama karena untuk lahan 1 hektar, saya ambilkan 1 hektar itu standar tanaman, standar lahan yang minimal lah. Jadi bisa ukur kebutuhannya sesuai dengan lahannya masing-masing. Kalau 1/2 hektar berarti kan setengahnya. Nah, dan jangan khawatir, yang paling penting, jangan khawatir ketika Bapak Ibu menggunakan pupuk ini secara berlebihan, tidak ada istilah overdosis. Semakin banyak, semakin bagus. Tapi kan petani itu pastinya kan menginginkan yang seminimal mungkin dari biaya pengolahannya, biaya pemupukannya, begitu kan? Tapi kita bisa dibandingkan dengan menggunakan pupuk ini, pupuk yang biasa Ibu pakai, itu 50% bisa dikurangin. 50% dikurangin. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah, yang pertama, untuk lahan 1 hektar, ambil 3 botol ini. 3 botol ini difermentasikan dengan 1 liter air atau 1,5 liter. Jadi sebelumnya tanya dulu kepada petani, kebiasaan petani kalau untuk lahan 1 hektar, kalau untuk pupuk butuhnya berapa tangki. Kalau di Jawa ada yang 9 tangki sudah cukup, ada yang 10 tangki, ada kan sampai 14 tangki dan 15 tangki gitu kan. Nah sekarang tergantung, kita itu kan pengennya yang efektif, karena tenaganya itu kan sekarang untuk pertanian itu males-males lah, semuanya pengen praktis. Contoh lah misalnya mau nanam jagung saja, rumputnya sekarang disemprot gitu kan supaya mati cepat, gak dikoret lagi. Pengennya sih praktis, cepat, padahal efek negatif dari pemakaian semprot kimia itu yang berbahaya sebetulnya kan gitu. Jadi yang 3 botol ini diaplikasikan dengan 1 liter atau 1,5 liter. Kalau misalnya kebutuhan petani cuma 10 tangki cukup, ya udah 1 liter saja. Kalau misalnya perlu 14 tangki, 1,5 liter. Kalau yang lebih mudahnya ukuran
maaf ya, air mineral yang 1,5 liter itu, ya 1,5 liter. Semuanya ditumpahkan, Bu. Dimasukkan semuanya ke situ. Kalau Ibu bikinnya di ukuran botol atau misalnya di Brigen, kan ada yang ukuran 1 liter, ada yang 2 liter dan lain sebagainya. Saya kasih informasi bahwasanya di dalam ini ada mikroba atau makhluk hidup. Tapi ketika masih kering, artinya belum tercampur dengan air, ini mikrobanya itu dorman atau tidur. Dia hidupnya itu ketika bercampur dengan air. Nah, kemudian mereka juga makhluk hidup perlu oksigen. Tapi oksigen yang dibutuhkan tidak berlebihan. Makanya saya sarankan dilubangin sedikit, Bu. Di botolnya itu dilubangin atasnya. Tapi jangan gede-gede, nanti binatang lain masuk. Ya, kayak semut, kayak apa. Sedikit saja, hanya untuk bernapas saja. Kalau nggak dilubangin, nanti kan gasnya luar biasa. Nanti meledak bisa-bisa. Ya, dilubangin sedikit. Didiamkan minimal 1 jam. Jadi 1 jam sudah bisa diaplikasikan. Saya sering sampaikan, semakin lama semakin bagus. Makanya saya konsultasikan kepada yang bikin ini setidaknya lah sampai 24 jam. Tapi kalau memang dalam keadaan 1 jam mau aplikasi gak jadi masalah. Ya. Kemudian setelah itu saya sarankan ambil dulu 100 cc. 100 cc yang tadi sudah dibikin itu ya untuk perendaman bibit. Jadi kalau bibitnya direndam, mau padi, mau cabai, dan sebagainya, insya Allah itu punya antibodi yang kuat. Karena kan yang paling rentan di cabai itu adalah kalau penyakit keriting daun, Bu. Oke. Ya, kalau keriting daun dan sebagainya, jadi nggak mudah sakit. Kemudian biasa ada yang putih-putih, yang melekat-melekat kayak begitu. Kemudian lama-lama daunnya mengkerut jadi keriting. Nah, jadi insya Allah ini akan lebih tahan dari yang direndam 1 kali 24 jam sebelum disemai. Nah, kemudian kapan diaplikasikannya? Diaplikasikannya itu sebelum dibajak. Sebelum dibajak. Kenapa sebelum dibajak? Supaya tanaman-tanaman atau bekas jerami atau bekas rumput-rumput yang liarnya itu nanti setelah disemprotkan ini ketika dibajak kan akan terbalik tanahnya. Yang atas ke bawah, yang bawah ke atas. Jadi manfaatnya nanti sisa-sisanya itu akan jadi kompos. Akan jadi pupuk juga untuk tanaman. Ya. Nah, kemudian kalau bisa pupuk-pupuk kandang dan lain sebagainya masih tetap dipakai. Jadi cuman kalau bisa nih penggunaan pupuk kandang supaya maksimal. Karena apa? Sekarang pupuk kandang terutama kotoran ayam itu tidak murni organik, Bapak Ibu. Iya, betul. Karena apa? Pakannya aja udah kimia. Iya, betul. Jadi otomatis patogen-patogen yang negatifnya itu masih melekat di dalamnya. Makanya kan supaya penggunaannya baik kotoran kambing, kotoran sapi, maupun kotoran ayam itu akan maksimal, difermentasikan dulu. Cara fermentasinya seperti apa? Jadi Bapak Ibu misalnya 1 ton kotoran, 1 ton pupuk kandang, kotoran hewan, disimpan di terpal, kemudian Bapak Ibu ditutup selama rapat. Ada juga kalau di Jawa dibikin lubang, dibikin terpal, dilubangin, ditutup selama 1 minggu. Nanti sampai panas. Kalau panas otomatis patogen-patogen bakteri-bakteri negatifnya itu akan mati. Nah, untuk mengaktifkannya bakteri-bakteri yang positifnya, nanti 1 minggu dibuka, kemudian ambil 100 cc bibit tadi, TH Farming, disemprotkan rata. Disemprotkan rata, diamkan lagi 1 minggu baru diaplikasikan. Tapi sebelumnya saya sarankan ketika mau menutup yang pertama kali itu Bapak Ibu ambil dolomit atau kapur pertanian 1 kilo untuk 1 ton kotoran hewan. 1 kilo untuk 1 ton. Ya, saya ulangi ya. Kotoran hewan kohe 1 ton diaplikasikan dengan ditaburkan 1 kilo dolomit. Nah, 1 kilo dolomit kemudian ditutup. Kemudian ditutup, diamkan 1 minggu, udah 1 minggu dibuka,
kemudian disemprot pH farming, tutup lagi, baru diaplikasikan. Itu insya Allah pH tanahnya akan menjadi stabil, suburnya akan luar biasa. Nah, Bapak Ibu, kotoran hewannya jadi setiap misalnya tanaman yang ditancapkan itu diambil satu satu wadah kayak begitu, disimpan di sekitar tanaman, itu akan lebih bagus, Nah, kemudian untuk selanjutnya kapan? Jadi setelah pengolahan tanah, pemupukan selanjutnya itu adalah per 15 hari. Per 15 hari. Caranya bagaimana? Caranya beda, Bu. Caranya 1 botol TH Farming diaplikasikan dengan 2 liter air. Kalau tadi ya untuk tanah cukup 1 liter atau 1,5 liter. Tapi kalau untuk selanjutnya cukup dengan 2 liter air. 2 liter air, kemudian nanti 1 liternya untuk pemupukan di hari ke-15, 1 liternya untuk pemupukan di hari ke-30. Jadi kalau punya lahan 1 hektar bisa 2 kali make, hari 15, 30. Tapi kalau misalnya punya lahannya 2 hektar, bisa 1 botol untuk 2 hektar. Makanya pada kesempatan ini Bapak Ibu banyak yang bingung, kok di brosur 1 botol untuk 2 hektar. Iya. Maksudnya apa? Ya kan? Bahkan ada yang yang salah baca atau misalnya salah kaprah. Jadi dikirain dari mulai pengolahan tanah sampai panen saat 2 hektar itu cukup 1 botol. Makanya ketika dipakai malah hasilnya kurang bagus, protes misalnya. Tapi alhamdulillah sih di TH Farming nggak ada yang sampai demikian karena pintar-pintar semuanya. Jadi paham gitu ya antara bahasa iklan dengan prakteknya. Jadi sekali lagi, utamakan ke tanah, kemudian selanjutnya ke tanaman. Nah, ketika ke tanaman ini Bapak Ibu, selang 15 hari, ketika nanti tanamannya udah mulai berbunga, ya kan, mau keluar buah dan lain sebagainya, itu memang harus hati-hati ini nyemprotnya, jangan sampai berguguran bunganya. Jadi kalau saran saya sih, kalau memang tanaman itu buahnya itu tidak kuat kena airnya, mendingan ke tanahnya aja disemprotnya, Bu. Ya, jangan ke daunnya. Baik. Ya, karena dikhawatirkan ketika sedang berbunga itu nanti malah berguguran bunganya. Iya, gugur bunga. Ya, insya Allah pengaplikasian baik dari cabai dan lain sebagainya itu hampir sama dan insya Allah hasilnya maksimal. Nah, kita karena memang kita itu bukan hanya sekedar pemakai gitu ya di TH Farming ini, semuanya juga mereka juga praktek lapangan dan menawarkan yang kepada orang lain. Kalau misalnya punya lahan sedikit saja yang Bapak Ibu miliki, coba dulu sendiri, akan lebih yakin gitu loh. Cuman kalau misalnya bahasa dalam plot kayak begini, harus ada perbandingan. Kalau misalnya punya lahan 2 hektar, 1 hektar yang pakai, 1 hektar yang enggak. Dengan masa tanam yang sama, perlakuan yang sama, ada yang pakai ini, ada yang cuma biasa saja. Hasilnya, endingnya. Makanya itu bisa jadi catatan dan memang akan jadi kekuatan kita untuk menyampaikan kepada para petani keunggulan pupuk kita. Nah, sekarang saya sampaikan sedikit ya. Bapak Ibu, sekarang ada sejenis ya pupuk TH Farming, bahkan ya mungkin keluarnya lebih dulu dibandingkan kita. Karena memang formulatornya itu yang sekarang itu berbeda dengan yang bikin TH Farming. Konon di lapangan itu cara aplikasinya lebih ribet ya. Campurannya ini, itu. Bahkan sekarang juga mengeluarkan lagi pupuk yang lainnya, ada yang sejenis kimia. Tapi insya Allah kita di TH Network ini cuman TH Farming untuk berbagai macam jenis tanaman dan untuk 3 manfaat, untuk tanah, untuk pertumbuhan, dan untuk buah, insya Allah. Silakan Bu Rospina, ada yang ditanyakan lagi? Ya, udah terima kasih Pak, udah cukup jelas, tinggal kita mau mengaplikasikan aja mulai besok, begitu udah kita. Cuman kemarin sempat juga kita salah persepsi Pak, kan teman-teman yang sudah mulai itu katanya 1 botol itu direndam dengan 2 liter air. Nah, sehingga waktu saya beli 1 paket, itu yang 3 botol itu
saya rendam di 3 tempat, masing-masing 2 liter air ditambah dengan gula aren. Begitu Pak. Jadi dengan penjelasan Bapak tadi ternyata tidak begitu kan Pak. Tapi nggak apa-apa Pak. Nggak ada yang salah dan nggak ada yang tidak bisa diperbaiki. Itu aja Pak. Terima kasih Pak Nanang. Ya, sama-sama Bu. Nah sekarang untuk tambahan ya. Sekarang cari keefektifan dan kepraktisan. Jadi sekarang itu kan ada drum yang dari plastik itu yang ukuran 200 liter. Ya. Ya, supaya Bapak Ibu nggak capek, nakarnya 100 cc gimana sih ya, ukurannya takut kurang, takut lebih dan sebagainya kan gitu. Jadi saya di tahap awal enak lebih praktis kayak begini. Jadi kalau untuk perlakuan ke tanah itu 1 botol, ini kalau sudah tumbuh ya, 1 botol itu untuk 200 liter. Tapi kalau misalnya untuk ke daun sudah tumbuh, 1 botol untuk 200 liter. Untuk 400 liter. Jadi 1 liter untuk 1 tong, 1 liter lagi untuk 1 tong gitu kan. Tapi untuk ke tanah tadi Bu yang di awal 3 botol ini, ya 1 liter, diamkan 1x24 jam, diamkan di situ, campur dengan 200 liter air. Udah cukup langsung aplikasikan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya pupuk itu tidak habis dalam sehari? Ya kan? Ya. Misalnya tadi Ibu lahan cuma 1 hektar. Sementara kata saya tadi ini bisa hari ke-15, hari ke-30 kan? Bagaimana? Ini kan berarti ada 15 hari nih pupuk ini. Yang 1 drum lagi yang belum dipakai. Nah, saran saya yang pertama, saya sudah sampaikan. Jangan sampai terbuka. Jadi kalau sudah dicampur dengan air yang banyak itu jangan terbuka sehingga oksigen itu terlalu banyak yang masuk. Jadi kan ada tutupnya Bu. Jadi buka aja tutupnya yang kecil itu. Dan jangan tercampur dengan air hujan dan lain sebagainya. Tetap diawasin. Tetap harus ada hawa sedikit. Nah kemudian biasanya 3 atau seminggu itu pastinya akan berbau Bu. Iya betul. Ketika sudah berbau, itu sebetulnya bukan efek negatif. Artinya mereka perlu makan. Tapi untuk makanan mikroba, ya usah nasi padang. Iya, ya usah nasi padang. Jadi cuman molase saja, cukup molase. Atau dalam hal ini supaya mudah ininya tetes tebu, ya, atau gula aren, atau gula merah. Jangan gula batu atau gula pasir ya. Dosisnya bagaimana? Kalau misalnya belum dicampurkan dengan air yang banyak tadi, masih dalam bibit, ketika misalnya kita mau ngasih molase atau gula aren cukup 1 sampai 2 jempol kaki. 1 sampai 2 jempol kaki? Ya, sebesar 1 atau 2 jempol kaki kalau misalnya masih di dalam bibit. Ya. Belum dicampurkan dengan air lain. Tapi kalau sudah bercampur dengan air yang lain, itu kan 200 liter, itu dikasihnya setengah kilo gula aren. Caranya gimana? Caranya direbus dengan 1 liter air. Direbus dengan 1 liter air sampai meleleh, sampai dingin. Udah adem baru dicampurkan. Bukan langsung dicampurkan aja ya Pak? Begitu. Mikrobanya akan berlomba-lomba itu membelah diri, kemudian akan semakin bagus. Kemudian kalau misalnya ada bintik-bintik putih, ada kayak spora, kayak apa, Ibu jangan khawatir. Itu gak jadi masalah, bukan efek negatif, karena memang jenis-jenis mikroba kita itu bentuknya macam-macam. Ya. Bentuknya macam-macam. Jadi kalau ada cairan kayak berbusa putih-putih itu nggak jadi masalah. Jadi kapan dikasih gula arennya? Ketika berbau saja. Kalau nggak bau nggak usah. Oh gitu. Ya Pak. Sip. Ya silakan. Ada yang. Oke. Terima kasih Bu Tina Loho dari Siantar. Ya ini Pak Nanang. Ada pertanyaan kedua dari Bu Farida dari Bali. Jadi bagaimana untuk yang sawit ya? Sawit ini gagal panen atau yang nggak mau berbuah lah. Kayak kalau bahasa kami di sini nih kayak sawit jantan gitu kan. Ya, itu apa yang harus dilakukan Pak Nanang kira-kira untuk seperti itu? Ya. Gini, Bapak Ibu.
sawit itu kan termasuk tanaman yang luar biasa lah. Karena ketika sawit itu sudah berbuah sampai usia 25 tahun kita hasil terus gitu yang kita dapatkan gitu. Nah, kalau misalnya kita nanam sawitnya memang dari awal pengolahan tanah itu memang lebih enak gitu kan. Jadi kita perhatikan bagaimana pertumbuhannya, perkembangannya, percepatannya dan sebagainya. Tapi mayoritas baik di Sumatera maupun Kalimantan maupun Sulawesi ketika mau mengaplikasikan TH farming ini ke sawit kan sawitnya sudah tumbuh, Pak. Bahkan bukan baru sebulan 2 bulan, usianya di atas 3 tahun, 5 tahun bahkan ada yang 10 tahun. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, otomatis kan setiap petani mengharapkan hasil pertanian yang bagus. Kalau sawit melimpah, buahnya banyak, kualitasnya banyak, tonasenya lebih banyak dan sebagainya. Nah, dari 1 hektar tahan itu misalnya ada 120 pohon, itu kan mungkin tidak semuanya mulus, tidak semuanya mulus. Ada juga yang memang sudah beberapa musim kok bertahun-tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun loh kok nggak berbuah-buah. Ini kenapa masalahnya? Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan TH farming ini dengan aplikasi yang memang sedikit agak lebih banyak yang dikeluarkan, ya. Karena memang sudah kalau hanya misalnya buahnya kurang atau daunnya rontok dan lain sebagainya, pelapahnya itu saya yang sudah sampaikan ke, maaf di sini ada Pak Wardo, Pak Hamka, itu ya selama 15 hari. Nah, tapi kalau misalnya kendalanya itu adalah sawit yang belum pernah berbuah atau sudah susah berbuah, tadi yang saya sampaikan ke Ibu Ruspina itu tentang tentang cabai. Jadi 3 botol diaplikasikan 1 liter, campurkan dengan 200 liter air. 200 liter air, caranya biopori, Pak. Bikin lubang. Antara batang dengan lubang itu jaraknya kurang lebih 1,5 meter. Kira-kira 80% dari pelapah. Ya, kalau pelapahnya misalnya 2 meteran, ya ambil 80%-nya. Jadi minimal 1 meter. Bikin 4 lubang. Kedalaman lubangnya kurang lebih 30 cm. Ya, kurang lebih 30 cm. Nanti setelah 4 lubang itu, air yang sudah diaplikasikan, pupuk yang sudah diaplikasikan, ambil per lubangnya itu 1 liter kalau bisa. Tapi kalau misalnya memang hanya untuk pertumbuhan pelebat buah, setengah liter per lubang cukup. 1 liter, 4 lubang. Nah, kemudian saya sarankan ada pembanding. Ada pembanding dari sekian pohon yang ada, dicoba dulu. Ada yang pakai, ada yang enggak. Kita lihat 15 hari pertumbuhan, kemudian pemupukan yang kedua. Pemupukan yang kedua cukup 1 botol untuk 200 liter air. Jangan 3 botol. 1 botol untuk 200 liter air. Ya, perlakukan hal yang sama, dan hari ke-45 atau hari ketiganya itu hari ke-45 lakukan yang sama. Saya doakanlah, mudah-mudahan 3 kali pemupukan sudah ada hasil, sudah ada kelihatan hasil. Begitu Pak Adi. Oke, Bu Ida monitor ya. Jadi tadi sudah menjawab, kurang lebihnya adalah dibuat 4 lubang, kemudian dimasukkan 1 liter masing-masing di lubang itu ya Pak Nanang ya? Ya. Oke, saya yakin Bu Ida monitor. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lagi. Kalau untuk ini Ustaz, tanaman durian yang usianya baru 2 tahun, cara aplikasinya gimana? Ya. Durian. Tadi sudah disampaikan, intinya hampir sama. Intinya hampir sama. Durian juga termasuk tanaman tahunan ya. Jadi usia paling cepat 3 tahun baru berbuah. Rata-rata sih 4 tahun, 5 tahun baru berbuah dan sebagainya. Nah, jenis durian itu kan di kita kan yang mulai sekarang kan banyak ya jenisnya. Dari mulai montong, musangking, dan lain sebagainya. Bahkan durian lokal itu banyak sekali. Nah, perlakuannya ke durian, kalau memang sudah usianya di atas 1 tahun, berarti kan 2 tahun, 3 tahun, dan selanjutnya, itu perlakuannya Bapak Ibu, sama dibikin biopori. Ya, dibikin biopori, dibikin lubang. Tapi dosisnya
1 botol untuk 200 liter air. Per lubang setengah liter cukup. Per lubang setengah liter cukup. Jaraknya ya kurang lebih 1 meter atau 1,5 meter dari batang. Nah, itu lakukan selang 15 hari selama 3 kali. Berarti sampai hari ke-45. Hari ke-45. Setelah hari ke-45, berarti hari ke-60-nya, Bapak Ibu cukup 1 botol diaplikasikan 2 liter dibagi 2. Dan berarti bisa dipakai untuk 2 hektar. Atau bisa dipakai untuk hari ke-60 dan hari ke-75. Selanjutnya. Nah, nanti sampai ke hari 90, berikutnya itu cukup Bapak Ibu dipupuknya sebulan sekali saja. Pakai TH Farming. Sebulan sekali. Nah, pupuk kimia yang saya sering ingatkan ke teman, bahwasanya jangan wadah yang dipakai pupuk kimia dengan TH Farming itu jangan sama. Atau misalnya kalau di padi pakai hash flyer, tangki, jangan sama tangkinya. Jangan sama, jadi harus berbeda. Kalaupun misalnya tangkinya sama, harus disterilkan dulu. Bisa dengan air panas gitu kan. Karena percuma kalau misalnya ada unsur pestisida di dalamnya, nanti malah mikrobanya mati. Begitu Pak Adi. Oke. Ya, Bu Ida, terima kasih kembali. Ya, ini Pak Ustadz, untuk sawit yang sudah tingginya 10 meter atau mungkin usianya udah tua gitu ya. Cara pengaplikasian gimana Pak Ustadz yang maksimal? Sawit yang tinggi. Mungkin ini ya, kadar pupuknya aja yang lebih banyak kali ya. Ya. Jadi gini Pak, kalau misalnya sawit ya atau durian masih terjangkau dengan semprotan ya. Jadi di samping ke tanah semprot juga ininya Pak. Dahannya, pelapahnya, tempat tutup keluar bunganya disemprot gak jadi masalah. Tapi kalau yang sudah 10 tahun ke atas gitu kan, yang udah tidak terjangkau, cukup di tanah saja. Oke. Cukup di tanah saja. Cuman ya tadi perbandingannya kalau memang yang sudah tumbuhnya di atas 5 tahun, perlakuannya yang sering saya sampaikan ke Pak Wardo, ke Pak Hamka gitu kan. Jadi 1 botol untuk 200 liter air. Jadi 1 botol aplikasikan dengan 1 liter air, campur 200 liter air, dibikin lubang, per lubangnya 1 liter kalau yang udah tinggi-tinggi Pak. Iya. Kalau yang masih dalam pertumbuhannya cukup setengah liter udah cukup. Oke. Begitu. Jadi dilakukan sampai 45 hari. Jadi 15, 30, kemudian hari ke-60. Ya, jadi aplikasinya kalau sudah paham caranya, sebetulnya jenis tanaman apapun ya caranya hampir sama begitu, Pak. Ya, oke, nanti gini, mungkin ada kekhawatiran juga Bapak Ibu yang ada banyak pertanyaan. Dan mungkin saja Bapak Ibu banyak yang belum masuk ke, ada grup WhatsApp TH Farming, nanti silakan minta tolong sama leader atau upline-nya, tapi jika memang tidak ada informasi tentang itu, nanti boleh ke saya, supaya nanti kita bisa diskusi lagi, berlanjut di grup WA TH Farming. Begitu ya Ustadz ya? Ya, betul. Ya. Oke, nah ini juga bertanya, Pak, ini, boleh Ustadz. bertanya? Saya bertanya boleh? Boleh, silakan. Saya dengan Pak Agus, Pak Nanang. Ya, siap. Sini ada konsumen saya yang mau bertanya. Pak, kebetulan saya ada pertanian dekat dengan pantai, Pak. Jadi penanaman sawitnya itu, Pak, kuning semua, Pak. Rata-rata tidak bagus, Pak. Apakah aplikasi farming ini bisa dipakai di dekat dataran pantai, Pak? Apakah dia pengaruh dengan air laut itu nanti kalau diaplikasikan di farming? Karena dia dekat, nggak pada jauh dengan air laut, Pak, air asin. Jadi pengaruh nggak ini, Pak, dengan farming ini kalau diaplikasikan di tanahnya, Pak? Itu, Pak. Karena kan rata-rata kan farming ini kita kan di air tawar, Pak. Kalau dekat dengan air asin pengaruh nggak? Jadi selama yang ditanam mereka di dekat air laut itu nggak ada yang bagus, Pak, ini pertanian. Oke, terima kasih itu, Pak. Terima kasih itu aja. Bagaimana caranya? Apakah bisa dipakai? Dari mana, Pak Agus? Saya dari Tebing Tinggi, Pak, Sumatera Utara.
Oh, tebing tinggi. Ya, yang punya tebing tinggi dekat itu Kelipah, dekat pertanian itu banyak dekat apa, Pak? Dekat pantai. Siap. Nah, kebetulan kalau saya lihat di kampung saya sendiri juga, kebetulan rumah saya di kampung itu dekat laut, Pak. Pantai Selatan. Saya di Pelabuhan Ratu ya. Nah, kalau alhamdulillah sih pertumbuhan dari mulai padi, tanaman-tanaman lain juga nggak jadi masalah. Cuman banyakan mereka itu penggunaan pupuk kimia yang berlebihan itu jadi semuanya sekarang itu hasil pertanian itu tidak menjanjikan. Kenapa? Kalau dulu orang setelah panen itu bisa beli perkakas, bisa bangun rumah dan sebagainya. Tapi orang tani sekarang ketika sudah panen mau nanam lagi bingung, malah carinya ke Kosipa, pinjaman lagi untuk beli pupuk dan gitu. Nah, sekarang TH farming ini sebetulnya jadi solusi untuk semua. Karena TH farming ini sudah diuji coba oleh formulatornya ke berbagai macam jenis lahan. Dari mulai pesisir, berpasir, sampai gambut. Dan kalau di Kalimantan, terutama di Pontianak itu kan banyakkan lahan gambut, Pak ya. Jadi kadang-kadang gambutnya itu bukan semeter lagi, sampai kedalaman 6 meter itu baru temu tanah. Nah, kita alhamdulillah sudah dicoba. Jadi no problem, Pak. Insya Allah TH farming ini bisa di area manapun, di lahan apapun. Bahkan kan supaya meyakinkan, saya sering ngobrol dengan beliau udah coba saja. Daripada istilahnya sekedar dicoba saja kan gitu. Nah, jadi ketika di lahan kayak gitu sebetulnya daunnya jadi kuning dan sebagainya, berarti ada unsur hara yang kurang, Pak. Apakah kekurangan N, apakah P, apakah K, dan lain sebagainya gitu kan. Nah, ini bisa membantu insya Allah untuk memenuhi unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut. Dan luar biasanya insya Allah nutrisi yang di dalamnya juga di samping membantu, tapi mikrobanya juga bisa menyesuaikan kebutuhan tanaman. Itu yang luar biasa. Tapi maaf, ketika saya nanya ke formulator jenis-jenis mikroba ABC, beliau tidak menyebutkan satu persatu. Kenapa? Pak Ustadz katanya ini mah rahasia perusahaan. Di antara petani juga pasti ada formulator yang sering bikin pupuk. Wah, ini mah ngejual rahasia perusahaan. Tapi secara gamblangnya, insya Allah semuanya tercukupin. Bahkan kalau misalnya, maaf ya, kita tahu yang pandai menduplikat atau pandai mengkopi sebuah produk itu negara Cina, gitu kan? Kalau ini sampai ke Cina, ada beberapa jenis mikroba insya Allah nggak bisa ditiru. Kata beliau seperti demikian. Makanya saran saya ke Pak Agus, coba aja Pak, pakai ini dengan aplikasi yang sama tadi Pak. Cuman dia tidak, kalau bercampur dengan air laut tidak ada masalah Pak. Mana tahu kan ada kan campuran unsur tanahnya itu kan campur ada air laut sedikit, tidak masalah mikrobanya Pak. Enggak jadi coba masalah aja Pak Agus. Jadi gini, dalam kitab Al-Filah itu Pak, dalam kitab Al-Filah itu sebetulnya air laut itu kandungan mineralnya tinggi Pak. Kandungan mineralnya itu tinggi, bahkan ada di dalam dinyatakan bahwasanya untuk pemupukannya hanya dengan air laut. Caranya gimana? Dipanaskan nanti sampai jadi garam untuk apa yang ya gitu. Itu bisa dijadikan pupuk, Pak. Oh gitu. Sebetulnya nggak jadi masalah. Jadi bukan kayak kita asin, iyalah Pak Agus. Buyang kita kena asin Pak Agus. Oh iya. Oke, Pak Nana. Oke, terima kasih Pak Agus. Ini selanjutnya dari Bu Marhani ya. Beliau bertanya, untuk 1 hektar tanaman padi itu kira-kira membutuhkan berapa botol TH farming Pak? Rata-rata ya, 5 Pak. Dari mulai tanam sampai panen lah. Dari mulai pengolahan tanah itu sampai panen itu 1 hektar lahan padi itu 5 botol Pak. 5 botol ya. 5 botol. Jadi 3 botolnya untuk ke tanah di awal ya, sebelum bajak atau bajaknya masih bajak kasar gitu kan. Ya. Nah, kemudian 100 cc-nya jangan lupa diambil dulu bibitnya, 100 cc untuk bentuk bibit. Jadi kalau misalnya nggak mesti 5 hari sebelum tanam itu Bapak Ibu harus baru aplikasikan. Kira-kira mau nyemai bibit itu kapan? Ambil aja 100 cc. 100 cc campurkan dengan air 15 sampai 20 liter direndam 1 kali 24 jam. Sisa airnya nanti disebarkan lagi ke area penyemaian.
nanti hari ke-14, hari ke-28, selang 14 hari kalau padi ya, selang 14 hari sampai hari ke-56. Yang paling krusial adalah di hari ke-56 jangan lupa pemupukan itu. Sebetulnya itu hari ke-56 itu kan padi udah mulai menunjukkan mau keluar buah. Ya. Ya, bulirnya udah mulai keluar. Nah, itu Bapak Ibu disemprot. Itu insya Allah, kalau misalnya Bapak Ibu berkenan, setelah hari ke-56, seminggu berikutnya disemprot lagi, itu akan lebih bagus. Karena untuk pemadatan bulir, bijinya akan semakin padat, semakin kualitasnya semakin berat. Makanya jangan aneh, kalau misalnya orang yang menggunakan TH farming dari pengolahan tanah sampai akhir, ketika berbuah itu merunduk, Pak. Kayak roboh itu. Roboh itu bukan ya, karena banyak ya, berat isinya berat. ya. Isinya itu karena berat begitu. Gitu. Nah, nanti bisa jadi testimoni dan uji coba juga nanti kalau misalnya sudah panen, bandingkan satu karung yang pakai TH farming dengan padi yang tidak pakai TH farming. Sama satu karungnya beratnya berat mana? Oke. Kemudian dicoba lagi nanti setelah jadi beras padi nasinya. Bapak Ibu waktu kecil dulu nasi udah 3 hari masih enak dimakan. Sekarang masak sore udah kering, paginya udah nggak enak lagi dimakan. Iya. Nah, betul. Di samping efek dari teknologi ya, rice cooker dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya yang penyebab utama adalah kandungan dari kimianya itu yang melekat masih tinggi. Masih banyak sih itu saja. Kita coba dengan nasi yang hasil dari TH farming ini. Rasanya seperti apa? Kalau Pak Sabri sering bilang lebih cepat kenyang. Ini sayang Pak Sabri hari ini kayaknya nggak bergabung nih Pak. Pak, mau tanya Pak Ustadz Nanang, mau tanya lagi itu, kalau misalnya di fermentasi sudah di 1 drum itu, terus nggak habis, gimana itu Pak? Apakah ada efeknya ke mikroba yang ada di dalam atau gimana? Atau tahannya sampai kapan? Gitu. Makasih Pak. Ibu Marani tadi saya sudah sampaikan, jadi semakin lama itu semakin bagus, gak jadi masalah sisanya. Jadi cuman ini nih, jangan di tempat terbuka. Artinya jangan sampai yang di drum itu tertutup rapat, harus ada oksigen yang masuk, meskipun sedikit. Yang penting, Ibu rutin lah, seminggu sekali kontrol, bau apa enggak. Kalau bau itu tinggal dikasih gula. Oke, ini ada kaitannya juga dengan pertanyaan Bu Santi Purba, Pak Ustadz. Jadi, jika sudah berubah warna menjadi hijau, apa tindakan yang bisa dilakukan? Apakah masih bisa dipakai atau tidak gitu? Pupuk kita. Ya, biangnya itu. Jika biang kan jadi dibuat biang tadi kan, tapi ini berubah warna loh, jadi hijau. Gitu. Apakah masih apa tindakan yang bisa dilakukan? Apakah masih bisa dipakai atau tidak? Masih, Pak. Saya tadi sudah sampaikan, pupuk kita semakin lama tuh semakin bagus. Jadi mikroba kita tuh ada yang berbentuk putih, terus kemudian ada yang lumut kayak spora, kayak jamur, bukan jamur itu mutasinya dari mikroba yang ada di dalamnya aja sebetulnya. Cuman tadi kasih makan lah kalau sudah bau. Ya, makannya cuma cukup gula aja. Ya dikasih makan lah ya. Pokoknya kasih makan cukup. Kayak orang juga nggak kasih makan mati dia ya. Kasih molase ya Ustaz ya. Siap. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Sama-sama Bu. Oke. Kemudian ini untuk padi, gabahnya perlu direndam air pupuk ya atau bibit padinya sebelum ditanam. Maksudnya mungkin untuk untuk mau tanam padi, bikin bibitnya itu Ustaz, perlu direndam juga atau enggak? Saya tadi udah sampaikan, jadi istilahnya yang 100 cc yang sudah dikasihkan bibit itu ambil untuk ngerendam, Mbak. Untuk rendam ya. Bibitnya itu direndam. Jadi untuk seluruh biji atau bibit kasih boleh ya? Sebagusnya ya itu seluruhnya, Pak. Setidaknya minimal 1 jam. Ibu bisa lihat nanti kalau padi direndam 1 kali 24 jam, paginya itu akar-akarnya itu lebih panjang-panjang. Makanya ketika disemai ya, bisa
Bapak Ibu bandingkan dengan tetangganya lahannya yang penyemaian yang sama, pertumbuhannya. Baik kesehatan dari tanamannya maupun percepatan dari pertumbuhannya. Ya. Kemudian untuk ini Pak Ustadz, untuk waktu pengaplikasian yang lebih baik, ini melanjutkan pertanyaan dari Bu Ruspina Aloho yang nanam cabai tadi itu. Waktu pengaplikasian yang paling baik. Waktu pengaplikasikan yang lebih baik, yang penting kan minimal 1 jam sudah bisa dipakai. Ya, minimal 1 jam diaplikasikan, minimal dibikin bibit itu 1 jam. Yang bagus 1 kali 24 jam. Jadi kalau misalnya kita dibikin 1 kali 24 jam, berarti dihitung kalau misalnya mau penyemprotannya itu di pagi hari, berarti kalau misalnya mulai jam 8 ya udah mulai fermentasikan jam 8 sudah dipakai. Jadi kalau pagi pengaplikasinya ke tanaman itu yang bagus itu sampai maksimal jam 10 pagi, Pak. Maksimal sampai jam 10 ya. Nah, kalau sore itu mulai jam 4 sampai maghrib. Ya. Kalau sampai malam-malam nggak kelihatan soalnya ya. Iya, kalau udah malam nggak kelihatan. Orang pada buka puasa juga. Iya. Itu yang saya tanya, Pak. Apakah pagi atau sore lebih bagus? Itu yang saya tanya. Iya. Tadi kan udah disampaikan, Bu. Pagi boleh maksimal jam 10. Nah, ya, sore Pak. mulai jam 4 sampai maghrib. Jangan kemalaman. Nggak kelihatan soalnya. Dan jangan kesiangan juga. Ibu Ruspina jangan siang. Udah jam 11 panas loh, jadi panas, mati dia ya. Oke, Pak Ustadz, untuk ini selanjutnya nih dari THN PKU ya. Untuk area gambut, apakah dosis digandakan atau double? Gimana, Ustaz? Dosis standar aja, Pak. Dosis standar ya? Oke. Dosis standar. Ya. Rata-rata kalau di PKU gambutnya udah berapa meter, Pak? PKU ini luas, Ustaz. Beda-beda dia gambutnya dia. Berapa meternya. Karena kalau PKU kota enggak. Jadi ini sebenarnya wilayah-wilayah yang di pinggir-pinggir Pekanbaru seperti Siak gitu kan. Itu daerah-daerah sana tuh masih gambutnya itu masih cukup dalam itu, Ustaz. Dan sebetulnya sih gambut juga kan bisa jadi pupuk organik gitu. Bisa ya. Jadi kalau misalnya dicampurkan dengan pupuk kita justru akan berasimilasinya akan lebih bagus. Jadi akan akan lebih bagus lah kalau ketika bercampur pupuk kita dengan lahan gambut akan semakin baik. Jadi kandungan organik yang ada di gambut itu akan semakin terurai dan bagus untuk tanaman. Jadi kalau ada pertanyaan lagi nih dari Pak Usman Wahyudi, apakah TH farming itu bisa untuk ternak gitu atau ada spesifikasi lain? Ternaknya ternak apa dulu? Oh gitu. Nah, ternaknya apa dulu? Ini di chat ini nanti beliau jawab lagi. Ayamku banyak, Pak. Jadi gini, kalau misalnya untuk ternak sebetulnya kami sudah menawarkan ke TH ada vitamin ternak. Ya kemarin itu ya. Ya vitamin ternak itu untuk pakannya. Tapi kalau untuk lahan TH farming bisa diaplikasikan ke ternak tapi tambak, Pak. Ya, jadi gini. Kalau misalnya kita mau ke udang, mau ke ikan bolu, kalau orang Makassar bilangnya orang Bugis bolu, atau ikan ikan bandeng, ya, atau ternak-ternak yang lainnya itu lahan 1 hektar itu, Bapak, aplikasikan 1 botol ke 1 liter air, nanti diisi kolamnya dengan 200 liter air, campurkan aja langsung ke situ. Kalau disemprot kan lama, Pak. Kalau daripada disemprot lama, Bapak nyemprotnya mendingan dikotorkan, dicampurkan gitu. Diamkan 1 minggu, keringkan. Setelah keringkan, lakukan lagi sampai 3 kali, Pak. Memang agak ribet, tapi fungsinya apa? Itu diantaranya untuk membunuh atau menghilangkan gas amoniak yang ada di dalam tanah tersebut demi kesehatan ternak tersebut. Kemudian nanti akan menumbuhkan plankton setelah bercampur dengan air nanti banyak kan, akan menimbulkan plankton-plankton yang bermanfaat untuk makanan-makanan ternak tersebut, ikan tersebut. Jadi akan semakin bagus. Ditambah lagi kalau dikasih vitamin ternak. Jadi kalau untuk lahan bisa. Oke.
Ini padi hasil TH Farming ini Pak, udah mau panen. Oh, di mana ini Bu? Mana tuh? Di mana? Nah, ini dia Pak. Oh. Oh, Bu Santi Purba ya. Lokasi di mana Bu? Di Siantar kah? Siantar daerah Tiga Ronggo nih Pak. Cuman itu tumbang bukan karena kebanyakan daun, tapi keberatan di bulir. Oh iya, betul-betul yang seperti dibilang Pak Ustadz Nanang ya. Cuman gambar Ibu nggak kelihatan di laptop saya nih. Ya, ini kalau panjang bulir lebih dari 1 jengkal tangan dia Pak. Oke. Lebih panjang kan? Iya panjang. Mana fotonya? Ibu masuk ke grup WhatsApp khusus TH Farming kan? Masuk Pak, masuk. Oke, nanti boleh share di situ. Nah, teman-teman yang ikut pada pagi ini dan belum masuk ke grup WhatsApp TH Farming, nanti boleh tanya ke Aplen atau ke saya, langsung japri ke saya saja nanti untuk kita bisa sama-sama diskusi di grup TH Farming, karena memang saya yakin juga nggak semuanya langsung paham, juga masih banyak yang mungkin yang mau ditanyakan, cuma karena waktu yang terbatas kan gitu ya. Oke, Pak Nanang ini untuk ini udah nampak nih Bu Santi Purba nih, cuman gambar beliaunya nggak tahu kemana. Jeruknya kali pengaplikasian. Oh jeruk ya, waduh. Pak Nanang kita harus ke Siantar kayaknya Pak Nanang, jeruk enak di sana. Pak Adi, ya Pak Adi, ya. Jadi gini, saya tahu di grup ini ada orang yang memang sudah pakarnya di pertanian gitu kan, ada pawayan dari Bali kayak gitu, udah paham lah dan sudah mengaplikasikan dan sebagainya. Kalau saya mah sebetulnya bukan pakar pertanian, saya tuh cuma terpaksa karena memasarkan TH Farming harus paham ini, makanya saya belajar sama yang bikinnya gitu loh. Saya terus terang aja, sama yang bikinnya, profesornya yang ngajarin. Jadi mohon maaf kalau misalnya cara penyampaian saya di dunia pertanian itu kurang berkenan. Wah lo kok beda dengan ilmu saya yang di IPB, beda dengan ilmu saya, mohon maaf. Tapi saya cuma hanya belajar bagaimana cara mengaplikasikan TH Farming ini ke tanaman, tapi insya Allah lah ilmu yang didapatkan dari beliau bisa mewakili untuk semuanya. Saya minta ke Pak Adi, dari grup yang ada di sini, minta testimoni coba. Siapa yang sudah pernah pakai dan bagaimana hasilnya. Ya, tadi Bu Santi Purba tadi, ya kan? Ya, yang lain Pak Adi, yang lain. Oh, boleh. Yang lain mungkin jika sudah ada testimoni, mohon disampaikan, dipersilakan kalau sudah ada. Ini untuk kopi dan karet gimana Pak Nanang? Secara prinsip sama ya pengaplikasiannya? Prinsipnya sama Pak, secara prinsip sama. Oke. Adi. Ya. Kalau bisa saya tambahkan sedikit Pak Nanang, testimoni dari saya nih. Oh, Pak Bosko nih, Komandan Batalion apa Siantar ini? Silakan Bagan Pak Batu Bosko. yang sudah videonya. Bagan Batu yang sudah mengaplikasikan Pak dengan Pak Doni. Oke, lanjut. Minggu yang lalu saya ketemu untuk sharing bareng dengan beliau dan beliau sangat bangga dengan pupuk TH Farming. Yang beliau dapatkan hasilnya, buahnya sama besarnya, tapi tonasenya per satu janjang itu bisa naik 4 kilo dari biasanya. Pemakaian masih di 60 hari. Pemakaian 60 hari, seperti yang Pak Nanang sebutkan tadi, memang per 15 hari dia rutin Pak. Per 15 hari itu langsung, jadi sampai hari ke-60 dia langsung aplikasikan dan memang hasilnya sudah nyata hasilnya. Kurang lebih 30% dari biasanya sudah naik Pak dari ininya. Tonase dari hasil buah sawitnya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Kebetulan beliau dalam perjalanan dari Medan menuju Bagan Batu harusnya tadi ikut, tapi karena masih di jalan beliau tidak bisa ikut masuk ke kita untuk bagi pengalamannya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan Pak Nanang tentang testimoni kita. Pak Bosko, ya, Pak Doni berapa hektar lahan yang dipakai PTH Farming? Kurang lebih 1.000 hektar Pak. 1.000 hektar? Yes. Alhamdulillah. Naik 30% itu naik 30%, dan yang paling membanggakan menurut saya karena memang dia langsung kurangi 50% Pak kimianya. Jadi dari pemakaian kimia aja dia sudah menghemat hampir 1,5 miliar. Luar biasa. Penghematan pupuk kimia. Padahal perbelanjaan hanya 1 miliar untuk pupuk kita yang TH Farming, tapi sudah naik 30% itu kurang lebih bisa di 2 miliaran lebih itu
penambahan hasilnya. Ini luar biasa, dahsyat Kak, dahsyat kita punya farming. Alhamdulillah. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan Pak untuk ini menambah semangat kawan-kawan. Maka tadi Pak Agus begitu bertanya seperti itu sebenarnya coba aja. Langsung aja Pak Agus, coba aja. Itu aja. Jadi Pak Nanang terkait dengan Siap, kimia Pak Bosku, tadi. siap, Pak Bosku. Terkait dengan kimia tadi itu sebenarnya kalau misalnya ada orang masih pakai kimia itu apakah 100% langsung dihilangkan atau seperti apa Pak ketika kita mau menggunakan TH farming ini Pak? Oh, saya sering sampaikan ke teman-teman yang sering konsultasi langsung ke saya ya. Jadi gini Pak, saya analogikan seperti gini. Misalnya Bapak ini adalah pecandu rokok yang sudah bertahun-tahun merokok. Ini dengan anak, saya nggak bawa apa Halo? Oh, di HP mama ibu ketika Bapak usianya sudah 50 tahun misalnya, mulai gejala itu. Misalnya paru-parunya kata dokter sudah kerendam cairan, flek paru-parunya udah barat dan sebagainya. Kemudian solusi dari dokter cuma satu, Bapak harus berhenti dari rokok. Samping terapi yang ada gitu kan. Yeah. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya berhenti total 100%, ada efek nggak Pak? Si anak si Suri itu. Pasti Pak ada efek, meriang lah, panas dingin lah, nggak bisa tidur dan lain sebagainya. Nah, padahal proses yang dilaluinya itu adalah proses detoksifikasi, pengeluaran racun yang berlebihan gitu kan. Nah, pengeluaran yang berlebihan. Tapi kan rata-rata orang nggak siap. Makanya solusinya bukan dihilangkan 100%, tapi dikurangin. Bapak biasa 3 bungkus, cukup 2 bungkus. Nanti kalau udah bisa turunin lagi jadi 1 bungkus, lama-lama berhenti. Nah, begitu juga dengan pemakaian pupuk kimia di kita. Udah bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun lahan pertanian kita tergantung dengan pupuk kimia. Residu-residu kimianya sudah berlebihan di dalam tanah sudah mengeras, tanah sudah tidak mencukupi kebutuhan hara tanaman dan sebagainya. Nah, secara otomatis ketika memakai TH farming itu ibarat terapinya, Pak. Terapi. Nah, ketika melakukan terapi ini, kalau langsung total kimianya dihilangkan, mungkin tanamannya jadi layu, warnanya kuning, daunnya berguguran, dan lain sebagainya. Nah, ketika itu terjadi, petani nggak siap. Wah, ini TH farming nggak bener nih. Gara-gara pakai TH farming, tanaman saya begini. Nah, untuk itulah makanya jangan, kalau saran saya, jangan frontal. Jadi dikurangin saja Pak dosisnya. Cukup 50% tahap awal. 50% tahap awal. Kecuali kalau lahan Bapak Ibu yang ditanamin itu sama sekali nggak pernah terjamah dengan kimia. Atau misalnya tanah-tanah bukan lahan pertanian, bukan lahan perkebunan yang biasalah paling disiram, itu nggak jadi masalah. Karena memang di sini juga, mungkin di grup juga ada yang menggunakan TH farming tanpa pupuk kimia sama sekali. Hasilnya juga tetap bagus. Cuman tetap saran saya supaya petani gak kaget dan leader-leader gak disalahkan gara-gara perubahan tanaman yang terjadi nanti. Nah, saya cerita sedikit Pak. Di tempat saya yang lama, ada sampai rame di internet dan sebagainya mau menggugat perusahaan itu gara-gara apa? Jadi hasil panennya itu tidak memuaskan Pak. Jadi malah bukannya untung, setidaknya kan kalau kita bertani itu minimal sama dengan hasil sebelumnya, minimal sama. Kalau misalnya ada peningkatan 10%, 20% itu mah luar biasa gitu kan. Kalaupun rugi minimal 10%, tapi kalau ruginya udah 50% kan otomatis marah. Yang disalahkan pupuknya otomatis berimbas ke perusahaannya. Kalau di sini cara pemasarannya secara direct langsung, MLM, otomatis leader gak akan siap dari gugatan-gugatan petani kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, ikutin prosedur dari kami. Sebaiknya ketika menggunakan TH farming, pupuk kimia bertahap saja diturunkan. Jangan secara langsung. Ini udah ya. Begitu Pak Adi. Oke. Mohon Bapak Ibu itu yang suaranya masuk, tolong speakernya dimatikan dulu ya. Oke, mungkin ini saya lihat secara garis ini ada beberapa yang udah lambaikan tangan. Bu Yanti mungkin ada yang mau ditanyain, silakan Bu Yanti. Iya Pak Adi, ada yang mau ditanyain, ada beberapa pertanyaan Pak. Ini di botol TH farming ini, itu ada F12.
Saya nggak ngerti Pak F12 itu apa. Dan yang kedua, saya udah coba pupuk TH farming ke tanaman Pak. Tanaman nanas, contohnya buah nanas saya kan ada tiga buah nanas, jadi 3 pot. Jadi 2 pot nanas itu saya cobain TH farming dan 1 tidak. Alhamdulillah Pak, luar biasa. Itu sudah berbuah. Udah lebih kurang 1 minggu dia berbuah. Nah, yang dikasih pupuk TH farming itu sudah berbuah, yang tidak dikasih pupuk TH farming juga berbuah. Tapi yang satu lagi kan saya kasih 2 pupuk TH farming tuh yang nanasnya. Tapi yang satu yang saya kasih tuh nggak berbuah Pak. Tapi daunnya luar biasa gede-gede Pak. Entah berapa senti saya nggak tahu, nggak ngitung, nggak ngukur. Itu lumayan besar, kira-kira ada 3 jari Pak. Daun buah nanasnya itu. Nah, yang ketiga, pertanyaan saya yang ketiga, Pak, ada calon customer saya punya kebun sawit, itu memang lahannya gambut. Tapi sudah pakai lama pupuk kimia, Pak. Udah sangat lama pakai pupuk kimia. Itu aplikasinya kata Bapak tadi 50% ya, Pak ya? Atau bagaimana, Pak? Itu aja, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ibu Yenti ya? Jadi kalau misalnya sudah lama ketergantungan kimia mah tadi aja yang dosis yang per 15 hari, Bu. Per 15 hari ya. Jadi istilahnya 1 botol untuk 1 liter ditambah 200 liter air. Selang 15 hari. Kalau tanamannya sudah parah, tidak berbuah dan lain sebagainya, itu tahap awal 3 botol. Tapi kalau sudah normal, tapi hanya itu cuma 1 botol, cuma 5 per 15 hari. Sekarang gini, hitung-hitungan secara bisnisnya bisa bicara dengan Pak Bosko nanti ya kan. Nah sekarang kalau pupuk kimia 50% diturunin, hasilnya tonasenya 30% naik, saya rasa sih pasti dihitung kalkulasinya itu tetap lebih menguntungkan pakai TH farming. Apalagi kalau seandainya jangan saya nanti kecepatan 15 sebulan sekali aja katanya, 2 bulan sekali aja. Nah pertanyaannya pengen hasilnya maksimal atau enggak kan gitu. Jadi kalau pengen hasilnya maksimal, ikutin arahan kami per 15 hari, setidaknya sampai hari ke-45. Ya, hari ke-45. Nanti kan hari ke-60 sampai ke-90 tetap per 15 hari, tapi ininya lebih dicairkan. Jadi cukup untuk 2 liter air. Satu jadi botolnya. Jadi Pak Nanang, cara penyebarannya itu kalau di lahan gambut tuh kan air tuh banyak tuh. Atau hanya disiramkan saja atau gimana? Kan nggak mungkin dia pakai sistem biopori, kan nggak mungkin tuh. Sebetulnya gini Bu, kalau misalnya bisa memungkinkan kalau pakai biopori, bikin lubang, dilubangin. Tapi kalau tidak memungkinkan bikin biopori, disiramkan aja, kurang lebih dikelilingkan gitu. Jadi istilahnya 1 meter atau 1,5 meter kayak biopori bikin 1 gayung jadi 4 gayung di ininya di setiap lubang di setiap pohon. Ya. Nah kalau saya sarankan tadi kalau misalnya pohonnya itu masih terjangkau ke pelapahnya yang ininya tempat keluarnya bunga kemudian buah itu disemprot Bu di situ. Oh. Itu akan lebih bagus ya Pak ya. Kalau udah nggak terjangkau cukup di bawah ya. Bawah. Tetap intinya sih kalau TH farming ini pengaplikasian yang paling bagus itu tetap tanah itu yang paling diutamakan. Dan kalau misalnya orangnya royal, tidak mau hitung-hitungan, tapi demi kedepannya yang masa bagusnya, pasti akan lebih banyak ke tanah dulu pengaplikasian. Karena memang kalau dananya udah bagus, jangka panjangnya akan semakin baik. Tanah pupuk kimianya akan lebih berkurang, kualitas tanahnya akan semakin subur, tanamannya akan semakin bagus juga pertumbuhannya. Dan yang jelas sih kalau tanaman berbuah, buahnya akan semakin lebat dan akan semakin bagus. Dan lebih penting lagi, ketika pupuk kimianya sudah hilang, kemudian residu kimianya sudah terikat, kita kembali ke organik, makanan atau buah-buahan, tanaman yang kita serap ke tubuh kita itu akan menjadi yang sehat semuanya. Jadi otomatis lah mudah-mudahan kayak orang dulu umurnya panjang-panjang, matanya masih awas, giginya masih beres, dan lain sebagainya. Sekarang mah umur 50 tahun udah asam urat,
60 tahun udah stroke. Komplikasi, Pak. Komplikasi. Nah, begitulah. Karena memang makanan yang kita makan ini ya ya makanya maaf nih. Kalau profesor saya yang bilang gini, sebetulnya yang zolim terhadap pertanian itu ya petani itu sendiri. Ya. Karena apa? Karena menggunakan pupuknya itu serampangan. Coba sekarang. Pengen membersihkan lahan saja, pengen praktis. Mending kalau dibakar. Itu sisa-sisa bakarannya itu bisa jadi kompos, bisa jadi pupuk. Sekarang disemprot Bapak Ibu. Mati, wah udah sekarang semprot, besok udah bisa dipakai itu lahan. Tapi efek negatif dari pestisida itu atau di sini sudah zuhur ya. Untuk penyemprot rumput itu akan negatif sekali. Mungkin di tahap awal kayaknya wah, kayak orang menggunakan pupuk kimia di awal biasa petani itu panennya setahun sekali, setahun 2 kali, gara-gara pupuknya jadi 3 kali. Tapi sudah sekian lama akhirnya kualitasnya dan kuantitasnya semakin menurun. Nah, saatnya lah para petani disadarkan dengan demikian. Silakan. Ada yang F12 itu apa maksudnya, Pak? Yang di F12 ini kan ada F12. Kita bikin generasi 12. Jadi di tempat lama itu ada G7 namanya, generasi ke-7. Generasi ke-7. Jadi insya Allah artinya kualitas pupuk kita itu generasi terbarukan. Dan Profesor janji sama saya setiap produksi kualitas semakin ditingkatkan insya Allah. Jadi kalau kualitas pupuk. Terus yang, ya betul. Kalau yang ketiga tadi tuh Pak, yang pohon nanas saya itu kan ada 3 tuh. Jadi yang 2 saya kasih pupuk, tapi yang satunya berbuah dan satunya tidak. Atau yang tidak berbuah itu adalah jantan Pak. Bisa jadi. Soalnya saya nggak ngerti yang mana jantan atau betina, tumbuhannya kan nggak tahu nih cirinya gimana. Tapi bisa jadi Bu. Tapi kadang-kadang ketika kita menggunakan pupuk aplikasi di lapangannya, gitu kan, ada yang duluannya ada yang pertumbuhannya lebih cepatnya ke batang, ke daun, ada yang cepatnya ke buah. Ibu koreksi aja, lihat aja pertumbuhannya berbuah juga apa enggak. Nantinya tetap nanti berbuah. Tapi kalau misalnya ini buah duluan, ini yang belum, biasanya daunnya yang akan lebih lebat, pertumbuhannya akan semakin besar. Ya. Itu yang sisa pupuknya itu nggak apa-apa ya Pak ya, disimpan ya Pak, nggak expired kan? Jadi gini, nggak rusak ya? Nggak rusak. Dan kalau misalnya dalam pemupukan yang skala besar, kan itu kan pupuknya itu kan ada ampasnya. Kalau pakai hair sprayer itu kan supaya nggak mampet, disemprotannya itu kan disaring dulu dengan saringan yang halus, gitu ya. Kecuali kalau misalnya di drum kan langsung ditumpah-tumpahin pakai gayung itu dengan ada yang herba-herba aja gak jadi masalah. Tapi kalau misalnya yang sisanya itu kan ampasnya, kalau menurut saya jangan dibuang, dikasih air lagi untuk nyiram tanaman-tanaman yang ada sekeliling rumah. Masih bisa digunakan itu. Oke deh Pak. Pak Adi, oke, Pak Nanang ya. Saya kasih banyak ya Pak Nanang. Kasih waktu 10 menit lagi ya, karena udah mau zuhur di sini. Oke. Iya. Silakan untuk yang lain, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Ini dari Pak Dimas nih, Pak Dimas, luas tanahnya berapa luas ini untuk pengolahan tanah sendiri sebelum tanam? Kita pakai maksimal berapa botol? Luasnya berapa ini Pak Dimas? Tentu pengaruh juga luasnya. Kalau sedikit ya 1 botol cukup lah kan. 2 hektar Pak Nanang. Ya. Untuk pengolahan tanah sebelum tanam, itu tanahnya diolah nih untuk lahan 2 hektar kira-kira butuh TA farming berapa botol gitu. Ya kalau untuk pengolahan tanam berarti 1 hektarnya kan 3 botol, berarti 6 botol Pak. 6 botol Pak Dimas. Oke. Ya. Ya, sip. Terima kasih. Tanaman apa Pak Dimas? Bawang, Pak, bawang. Oh iya, bawang. Bawang merah ya? Apa bawang daun? Ya. Ya betul Pak, bawang merah Pak Ustadz. Nah, kenapa Bapak aplikasi ke tanah lebih banyak? Ya, insya Allah lah nanti supaya tanahnya gembur dan menghindari pembusukan bawangnya itu loh Pak. Kan kadang-kadang kan kualitas itu paling kan di lapangan itu kualitas. Insya Allah ketika Bapak maksimal di pengolahan tanahnya,
hasilnya juga akan maksimal. Dan jangan lupa tadi pupuk kandang yang difermentasikan itu lebih bagus ketika Bapak aplikasikan ke bawang. Iya. Oke, masih ada yang lain? Waktu kita sangat terbatas. Ada lagi. Aku mau nanya Pak D. Oke, Bu Feni dari Pekanbaru. Silakan Bu Feni. Ya, Assalamualaikum Pak Nanang. Saya ada calon customer sih Pak. Dia punya pohon sawit. Saya kan nawarkan produk ke dia. Terus dia bilang gini, kayak mana ya Bu, saya mau memupuk tanaman sawit saya, sedangkan sawit saya itu tergenang air Pak. Kita kan kalau memupuk tanaman itu kan di sistem biopori ya Pak ya. Sedangkan tanaman dia itu, sawitnya itu tergenang air Pak. Jadi kayak mana solusinya ya Pak? Ya nanti kalau pas nggak musim hujan, Bu. Ya, tapi kalau masih tergenang kan istilahnya pupuknya kemana-mana jadi. Dia gitu Pak, memang tanah dia tuh memang air gitu loh Pak. Nah, kalau masih terjangkau semprotan, semprot atasnya. Oh gitu ya Pak ya. Jadi nggak harus. Tapi kalau misalnya memang tanahnya itu tergenang air sekitar areanya dia, bisa langsung diaplikasikan ke airnya Bu. Oh bisa gitu Pak. Bisa, kalau memang tergenang air di situ. Cuman kan beda, tidak bisa maksimal seperti halnya biopori yang langsung fokus ke satu tanamannya. Gitu. Nah, terus kayak apanya berapa botol sih Pak yang diperlukan? Satu botol untuk 1 liter. Oh gitu. Nanti dicampurkan dengan 200 liter air. Kayak saya di sini kemarin Pak ada sih customer yang sudah memakai dengan mengaplikasikannya dengan air tebu sih Pak, saya suruh. Alhamdulillah sih hasilnya bagus sih Pak, dari 1,2 jadi 1,8. Pakai TH Farming? Iya Pak. Tapi itu lahannya gambut. Ya, itu bagus Bu. Jadi gini, saya akan sampaikan ya. Cara aplikasinya itu pakai air tebu, pakai air biasa, pakai air kelapa, bagusan mana gitu ya. Nah, kalau misalnya cara pengaplikasiannya itu hanya dipakai tidak sampai 24 jam, air tebu dan air kelapa bagus. Tapi kalau misalnya sudah melebihi 24 jam, terutama air kelapa, itu jadi asam kadar airnya dan merusak mikroba yang ada di dalamnya. Ya, jadi saran saya air mineral biasa saja, air pH-nya yang standar ya, pH normal itu 7 ya. pH normal itu 7 ya, air mineral rata-rata kan gitu. Atau kalaupun pakai air sumur atau air biasa, jangan yang mengandung kaporit. Jadi kalau saran saya, karena kan dikhawatirkan tidak terpakai pada saat itu juga, mungkin ada sisanya, pakai air biasa saja. Pakai air biasa saja, jangan air kelapa. Kalau air tebu gak jadi masalah, bagus. Makasih ya Pak. Di tanaman apa Bu dicobanya kemarin? Di tanaman sawit Pak. Oh, itu Bapak Ibu gini. Jadi formulator sering sampaikan ke saya, apapun cara aplikasi Anda di lapangan, coba saja. Tidak mesti mutlak seperti halnya yang kami sampaikan. Kadang-kadang pengalaman lapangan itu akan bisa jadi acuan. Contoh misalnya kayak Ibu tadi, saya coba aplikasinya dengan lahan gambut itu pakai molase atau air tebu. Ternyata hasilnya bagus. Kalau sudah bagus ya pertahankan. Atau misalnya dicoba dengan cara lain mana yang lebih bagus. Intinya pakai TH Farming ini yang sudah kami coba dan teman-teman coba itu. Aplikasi salah pun tetap ada hasil, Pak. Aplikasi salah pun ada hasil. Tapi jangan kayak tadi, dari mulai pengolahan tanah sampai panen cuma 1 botol doang ya, itu kurang, nggak maksimal itu. Gimana nih, Pak Bos kok kayaknya BMW-nya mau keluar nih sebentar lagi. Belum Pak Nanang, belum Pak. Saya akan sudahin setelah Bapak sudah membicarakannya. Luar biasa Pak Nanang, luar biasa Pak. Oke, masih ada lagi yang mau bertanya? Ini waktu kita tinggal 5 menit lagi.
Oke, jika tidak ada kita sudahi. Betul Pak Nana? Betul, karena zuhur di sini. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom kita pada siang hari ini. Terima kasih untuk narasumber kita, pemateri kita Bapak Nana. Terima kasih juga untuk Pak Irawadi Hajar yang sudah memberikan link kepada kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada siang hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita sharingkan kembali ke teman-teman mitra kita atau para petani-petani yang mungkin tinggal di dekat-dekat kita. Itu saja. Terima kasih kembali Pak Nanang dan teman-teman sekalian. Kita sudahi sampai sini Pak Nanang ya, teman-teman ya. Siap. Ya, kalau misalnya kapan-kapan nanti leader butuh untuk sharing lagi, tinggal dijadwalkan Zoom-nya lagi. Oke, ini juga ada beberapa teman-teman yang sudah japri ke saya untuk masuk ke grup WhatsApp, sehingga nanti kita bisa diskusi lebih panjang dan lebar di WA kan. Bagi teman-teman yang belum, boleh japri ke saya, nanti kita masukkan. Kan gitu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Nanang, terima kasih semuanya, terima kasih Pak Irawadi. Untuk semuanya. Oke, untuk semuanya. Kita Thank you. Terima kasih Pak Nanang. Terima kasih. Terima kasih semuanya ya. Yo, sama-sama.